Krim, cerita kriminologi pada episode kali ini akan membahas tentang sebuah korban penipuan di lowongan kerja nih. Korban penipuan itu berbasis kerentanan kita, makanya mental emosi akan tergiur oleh kesempatan kali ini. Oleh sebab itu, kami menghadirkan sebuah narasumber yang akan memberikan informasi dan kisah tersebut. Oleh sebab itu, mari kita saksikan cuplikan berikut. Bentar, ngeblur nih. Setelah lulus, hampir setiap hari aku membuka lowongan kerja, mengirim CV ke banyak tempat, tapi jarang mendapatkan balasan. Sampai suatu hari aku menemukan lowongan kerja di grup WhatsApp dan Instagram, posisinya sebagai admin kantor. Gajinya cukup menjanjikan, dan syaratnya terlihat sederhana. Aku mengirim CV dan keesokan harinya langsung dihubungi lewat WhatsApp. Mereka mengatakan aku lolos seleksi administrasi dan tinggal mengikuti training. Namun kemudian mereka menyampaikan bahwa aku perlu membayar biaya administrasi dan training dengan alasan untuk pembuatan ID card, seragam, modul kerja. Setelah itu nomor mereka mulai sulit dihubungi. Website perusahaan tidak dapat diakses. Disitulah aku menyadari bahwa aku telah menjadi korban penipuan. Nah, kembali lagi di podcast yang seru dan asik. Sekarang kita ada bersama narasumbernya. Tadi kita udah mendengar cuplikan audio mengenai proses bisa menjadi korban penipuan yang marak sampai sekarang. Sebelumnya Mas, boleh perkenalkan diri dulu, usianya berapa? Ya, perkenalkan, nama saya Frank, asal dari Brebes, Jawa Tengah, umur 22. Oke, Mas Frank, jadi panggilnya Frank aja. Nah, tadi kan kita udah mendengar nih, Mas menjadi salah satu korban penipuan lowongan kerja. Itu kalau boleh tahu dari ceritanya Mas sendiri, kok bisa ya awal mula kejadian kayak gitu? Boleh ceritakan kembali? Ya, awal mulanya saya lihat dari link, mungkin ya, dari link-link sosial media, dari media sosial lah. Dia sangat meyakinkan dari segi satu link, terus profilnya juga banyak, pengikutnya segala macam. Pokoknya sangat menggiurkan lah. Sangat menggiurkan. Sebelumnya Mas berarti belum bekerja dong di saat itu, atau sedang menjalankan apa hingga bisa tergiur menjadi mengikuti lowongan tersebut? Belum bekerja. Kebetulan saya umur baru lulus sekitar masa-masa pandemi ya. Oh, berarti 18-19 tahun itu. Ya, Tapi Mas sekarang udah bekerja? alhamdulillah udah. Oke, berarti meskipun dulunya jadi korban penipuan lowongan pekerjaan, tapi akhirnya sekarang bisa bekerja ya. Nah, selanjutnya nih, kan kita belajar viktimologi, ilmu yang mempelajari korban. Menurut Mas, pada saat itu si penipu itu memanfaatin apa? Kepolosan Mas, atau apa sih yang membuat Mas menjadi kayak ingin cepat-cepat banget nih lowongan kerja? Kan dia meminta uang atau gimana Mas? Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Memanfaatkan situasi dan keadaan ya. Apalagi fresh Graduate. nah. Oh, berarti sebelumnya Mas belum ada pengalaman kerja atau gimana pada saat ingin daftar lowongan tersebut? Kalau pengalaman kerja belum ada, mungkin pengalaman kerja setelah lulus. Iya. Belum ada. Cuman kalau masa-masa pandemi kan olah tuh libur, diliburkan. Saya cari sampingan ada. Cari sampingan. Nah, di perusahaan tersebut kira-kira menawarkan apa hingga Mas itu percaya sama perusahaan tersebut? Ada Menawarkan gaji, satu gaji, terus jenjang karir. Oh, Jadi kita pas tes wawancara itu bener-bener dijelasin secara detail. jadi Mas percaya. Nah, sebelumnya kira-kira boleh tahu gak Mas menghabiskan berapa rupiah nih? Kan ini ketipu sama lowongan ini. Udah menghabiskan berapa, sebesar apa sih uangnya? Berapa kira-kira? Gak banyak sih Kak, ya cuman berapaan perkiraannya? 3-5 jutaan. 3-5 jutaan, bayangkan. Kira-kira Mas merasa malu gak sih? Atau kayak takut banget untuk bekerja, cari lowongan lagi setelah kejadian ini? Awal-awalnya sedikit trauma mungkin ya. Trauma untuk malu mah enggak. Trauma terus mengurangi rasa percaya diri aja buat lowongan-lowongan berikutnya. Nah,
yang membuat Mas percaya ini Mas kena tipu apa? Setelah kayak tadi kan udah dikasih duit, tiba-tiba perusahaannya menghilang atau gimana? Kalau boleh tahu. menghilangnya secara bertahap. Caranya gimana? Boleh dijelaskan gitu? Caranya jadi bertahap gimana ya? Lolos kan undangan interview, wawancara, Iya. lolos seleksi, administrasi. Oh, yang 3 Nah, juta 5 juta itu ya. Iya, Habis itu bertahap, mentok di kontrak. kontrak. Baru di kontrak itu ditipu kembali ya. Nah, kan di sini kami belajar tentang false legitimasi ya, gimana pelaku membangun kesan legal agar korban merasa aman. Berarti setelah ikut seleksi kan tergiur. Akhirnya kan tiba-tiba transfer dan semuanya hilang sekejap ya. Betul. Ada perasaan kayak, hah kok bisa kayak gini? Sedikit shock mungkin ya. Shock. Berarti Sedikit gitu ya. shock sama kaget. Nah, setelah kejadian ini Mas ada cerita ke orang terdekat atau ke keluarga atau gimana nih kira-kira? Untuk orang terdekat paling cuman keluarga. Respon dari keluarga gimana pas Mas kena tipu kejadian ini? Awal-awal ya dibilang marah ya mungkin marah. Kaget, marah. Marahnya cuman sewajarnya aja, Kak. Tapi setelah kejadian ini kan Mas udah dapat pekerjaan, pengalaman sama pekerjaan. Kira-kira ada gak sih yang mau disampaikan kepada pemirsa yang nonton video ini? Kedepannya harus gimana nih Mas? Harus lebih berhati-hati dan waspada sih. Lebih teliti lagi. Ya. Karena apalagi saya kan perantau dari Jawa ya. Perantau. Jadi lebih wanti-wanti waspada. Ya, biasanya yang ditipu itu perantau-perantau gitu ya Mas? Banyak mungkin. Nah, untuk di masa depan menurut Mas penipuan tentang lowongan pekerjaan ini akan semakin ada atau bisa berkurang atau gimana? Terus menerus. Cuman kalau di era-era sekarang mungkin lebih ini ya, agak lebih ketat lagi karena banyak sosial media terus. Nah, itu rawan juga sosial media. Berarti gitu ya. Nah, kalau akhir kata nih, ada pesan-kesan yang ingin disampaikan kepada si pelaku penipuan Mas? Atau ada apa gak yang ingin disampaikan sebelum kita menutup podcast ini? Kalau disampaikan mungkin ya, mungkin cukup nggak ada ya, cuman buat pengalaman aja. Oh, cukup tahu gitu kan. Pengalaman sama untuk waspada, jaga-jaga ke depannya. Tapi masih kesel gak tentang duit itu? Kesel. Karena kan nominalnya nggak sedikit di zaman sekarang. Gitu sih. Nah, teman-teman, sekian podcast kami mengenai informasi kenapa sih bisa terjadi korban penipuan ini. Dan ya, terima kasih Mas Frank atas waktunya. Dan sampai jumpa Mas. Halo semuanya, kita lanjut lagi nih ke segmen selanjutnya, yaitu edukasi dan pencegahan. Sebelumnya kita kenalin dulu nih, yang pakai baju pink namanya siapa kira-kira? Nama aku Negita. Dan aku Anissa. Nah, saya Syakira. Kebetulan mereka berdua merupakan mahasiswa di jurusan kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global. Pasti sekiranya tahu nih kira-kira edukasi apa sih yang cocok atau pencegahan yang cocok untuk di masa depan. Boleh nih dimulai dari Negita. Kira-kira ada saran dan solusi nggak untuk kedepannya gitu? Nah, menurut aku kalian tuh harus verifikasi perusahaan yang kalian lamar gitu. Jadi kalian cari di media sosial, di LinkedIn juga, kayak perusahaan kalian yang kalian lamar tuh reputasinya bagus atau buruk, atau mungkin gak ada perusahaan bodong gitu. Nah, itu bagus banget. Kalian bisa cari nama perusahaannya itu dari Instagram, dari Twitter, dari internet. Pokoknya kalian harus cari sejelas-jelasnya bahwa perusahaan itu asli, gak palsu. Kemudian nih, hal yang perlu kita sadari itu Gmail perusahaan. Menurut kalian Gmail perusahaan yang bagus itu kayak gimana? Nah, menurut aku tuh domain perusahaan tuh nggak mungkin ya pakai kayak Hotmail, Yahoo atau Gmail.com. Mereka tuh pakai domain sendiri gitu. Jadi kalau masih pakai Yahoo, Hotmail atau pakai Gmail tuh dipastikan tuh kayak perusahaan bodong gitu loh. Cenderung bodong. Cenderung bodong. Saya mereka tuh punya domain sendiri gitu harusnya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara sama rekrutmen instan itu kira-kira gimana? Nah, menurut aku ya rekrutmen instan yang kayak maksudnya kan ada tahap wawancara, tahap administrasi, gimana gitu menurut kamu? Menurut aku ya harusnya dicek and recheck lagi ya, gak bisa kayak tiba-tiba misalkan kalian dapat
WA gitu dari salah satu perusahaan yang kalian coba kasih CV. Terus mereka tiba-tiba kayak nge-WA kalian kalau kalian tuh udah lolos, padahal kalian tuh belum ngikutin tahap-tahap yang seharusnya SOP-nya tuh ada di perusahaan lain gitu, kayak tahap interview, terus administrasi, kayak gitu-gitu. Betul banget. Tadi berbicara soal SOP ya. Perusahaan yang besar atau perusahaan yang sedang berkembang itu pasti ada SOP yang jelas dari awal sampai akhir. Apalagi perusahaan besar itu jarangnya menyuruh rekrutmennya itu mengeluarkan biaya. Kayak masa kita mau kerja harus keluarin biaya? Menurut kamu logika gak itu? Itu nggak masuk logika sih sebenarnya. Kan kita kan nyari pekerjaan itu untuk agar dapat uang ya buat kebutuhan kita. Masa kita udah kita udah mengajukan diri ke perusahaan ini, malah perusahaan ini minta uang ke kita, kayak narik uang gitu secara paksa. Kayak kalau misalnya kita nggak ngasih, kita nggak lolos kayak gitu. Itu sama aja kayak apa ya namanya, Nilep uang kita iya, gak sih? Betul, karena kau ingat ya, perusahaan itu mencari jasa, ya pasti cari kita. Kalau nggak mungkin kan mengeluarkan biaya untuk biaya lanyard, biaya masuk, itu sama aja gak masuk logika. Cari kerja masa harus bayar pendaftaran dulu, kecuali dari orang dalam gitu gak sih? Makanya bisa tidak perlu mengeluarkan uang. Pokoknya nggak masuk logika ya teman-teman. Kerja di zaman sekarang itu membutuhkan duit kita, sedangkan kita kan si perusahaan tersebut memerlukan jasa kita. Nah, tadi kan ada narasumber kita, Mas Frank itu dia cerita tentang tekanan emosi, tekanan finansial untuk masa depan. Menurut kalian kenapa sih, maksudnya yang fresh graduate itu cenderung ingin buru-buru cari kerja? Apa menurut kalian ada tekanan dari siapa kira-kira? Kalau menurut kalian sendiri? Kalau menurut aku mungkin tekanan media sosial sama lingkungan sih. Soalnya kan kita hidup di era modern kan, hampir semua orang tuh punya media sosial. Mereka tuh beranggapan kalau mereka nganggur kayak mungkin cuma sebulan tuh dianggapnya nggak berguna. Apalagi kalau lingkungannya juga nggak mendukung, kayak lingkungannya kayak menganggap pengangguran nih nggak guna gini-gini gitu. Jadi mereka kayak tertekan gitu, makanya pengen cepet-cepet cari kerja sih. Berarti lingkungan toksik ya. Lingkungan toksik menghasilkan kayak kita buru-buru, situasi rentan. Apalagi kita tahu situasi untuk korban semakin terdesak. Apalagi kita belajar viktimologi dong, mahasiswa kriminologi, ilmu yang mempelajari korban. Kita gak sepenuhnya menyalahkan korbannya. Dimana korban kan pasti buru-buru cari kerja, dimana ditawarkan, pasti kamu masuk nih besok, ya udah transfer. Setelah transfer duitnya malah lenyap. Benar-benar sebuah situasi yang klimaks banget ya. Nah, sebelum kita closing, ada gak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk orang yang menonton video ini yang sedang cari kerja atau gimana? Pesan-pesannya, semoga kalian kedepannya lebih hati-hati lagi, terus harus check and recheck lagi. Jangan kayak karena keburu-buru nih pengen dapat kerjaan, kayak pengen gak nyusahin orang tua. Ya itu emang boleh ya berpikir gitu, tapi lebih hati-hati lagi dan check and recheck lagi, karena kedepannya itu bakal ngerugiin kalian juga kan. Kayak kalian bakal kehilangan uang, or diomongin tetangga karena kayak si itu ketipu tuh kerjaan gara-gara ini kan gak enak juga kayak gitu. Balik lagi diomonginnya. Nah, akhir kata yang Nikita ada yang ingin sampaikan juga? Menurutku benar sih omongan Anissa, kalau emang kita harus lebih berhati-hati lagi. Apalagi penipu sekarang tuh kayaknya makin pintar gitu ya. Mungkin next dia juga bisa bikin domain emailnya seperti perusahaannya, terus meyakinkan dari gedungnya gitu-gitu. Nah, sekian dulu ya teman-teman episode kali ini. Semoga bisa menjadi ajang refleksi buat kita bersama. Untuk pelaku yang menonton ini atau untuk orang biasa, jangan tertarik ya untuk menjadi sebuah korban kejahatan, karena pada dasarnya kalian tidak ada untungnya memakan uang haram tersebut. Sekian acara podcast kali ini dan bye-bye. Bye-bye.